Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Angga di channel Angga Alfajri. Di sini kita selalu membahas mengenai Excel. Untuk kalian yang ingin mempelajari Excel, bisa mengikuti channel ini. Oke, sekarang kita bakalan mempelajari tentang cara membuat struktur organisasi di Microsoft Excel. Ya, sebelum kita membuat struktur organisasi, di sini kita perlu menyusun terlebih dahulu struktur organisasi yang akan kita buat itu seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan dua sheet, yang satu sheet untuk grafiknya dan yang satu lagi untuk list data dari kebutuhan struktur organisasi kita. Misalnya seperti yang dicontoh ini ya, struktur organisasinya ada seperti ini. Dia ada direktur, ada kepala bagian, kemudian ada subbagian ya, ada staf produksi, kemudian ada kepala bagian peralatan. Kemudian untuk menjadikan ini sebagai struktur organisasi ya, supaya visualisasinya lebih jelas, kita bisa menggunakan sheet kedua. Ya, kita sheet kedua seperti ini. Ya, kalau misalnya belum ada, kalian bisa klik tanda plus ini. Ya, di sini ada tanda plus, kita tekan saja sehingga menjadi sheet baru ya. Selanjutnya di sini kita kopikan data yang mau dibuatkan menjadi struktur organisasi. Jadi klik kanan, copy ya, sampai ada lingkaran aktif seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke sheet kedua. Nah, di sini kita bisa klik di bagian mana saja, tidak masalah. Kemudian kita masuk ke menu insert ya. Kemudian kita masuk ke illustration. Kemudian di sini ada yang namanya menu Smart Art ya. Kalau misalnya ketika kalian masuk ke menu insert, Smart Art ini tidak ada, kalian bisa cari juga di sini ya, Smart Art. Karena menu di sini cukup lengkap sekali. Kemudian ada tool bantuan untuk mencari menu ya. Di Excel ini sudah disediakan fitur seperti ini. Oke, di sini kita klik insert Smart Art. Ya, ini sama ya dengan yang di sini. Nah, seperti ini ya. Ketika menu Smart Art ini muncul, ya di sini kita pilih grafik yang hierarki. Ya, seperti ini ya. Kita pilih yang hierarki. Kemudian untuk bentuknya kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Misalnya seperti ini atau yang ini ya. Kita coba yang ini aja. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal masukkan datanya. Kita klik di text main. Ya, kalau misalnya tidak ada di sini, kita bisa tekan juga di sini. Ya. Dan kita hapus semua data yang sudah ada ini. Dan kita pastikan data yang sudah kita copy di sheet sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita tinggal mainkan tab dan backspace untuk menentukan posisi dari struktur organisasi yang sedang kita buat ini. Misalnya di bawah direktur itu ada kepala bagian pemasaran. Jadi kita tekan tab. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah kepala bagian pemasaran itu ada kepala sub bagian presentasi. Ya, kita tab lagi seperti ini. Kemudian ada kepala produksi itu ada di bawah direktur. Kita tab lagi di bawah direktur. Kemudian kepala sub bagian barang baku itu ada di bagian kepala bagian produksi. Kita tab lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya salah, kita tekan backspace ya. Untuk menghapus data. Misalnya ada data yang kurang tepat, dia posisinya bukan di sini. Jadi kita bisa cut aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian dia itu harusnya ada di bawah. Nah, kita paste di bawah. Jadi kita tidak perlu ribet ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mengatur struktur organisasi menggunakan chart ini. Ya. Kemudian kepala bagian peralatan itu ada di bawah direktur. Kemudian yang ini ada di bagian bawah kepala bagian peralatan. Kemudian staf produksi juga ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita itu tinggal mainkan tab dan backspace untuk mengatur struktur organisasi yang sedang kita buat ini. Oke. Kemudian kalau misalnya sudah jadi, kita bisa close. Kemudian ini bisa diperbesar seperti ini ya. Kita bisa atur posisinya di mana ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagusnya lagi di sini kita bisa kasih nama. Misalnya direkturnya siapa? Misalnya gini ya.
jadi kita bisa langsung inputkan nama di bagian ini tanpa perlu ribet-ribet lagi membuat text box karena memang sudah ada di dalam grafik ini. Untuk ini juga sama ya. Jadi kita klik di bagian text box ini, kemudian kita edit text, misalnya seperti ini. Kita isi-isikan saja data sesuai data yang ada di tempat kita, seperti itu. Kemudian kalau misalnya terganggu dengan grid ini, kita bisa hilangkan di view, kemudian grid line, ya seperti ini, supaya lebih rapi. Kemudian bentuk ini juga kita bisa custom ya. Di sini ada smart art, kemudian kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya dari warna segala macam ya. Karena di sini sudah ada, jadi kita tinggal pilih-pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya di sini kotak ini terlalu kecil, kita bisa perbesar ya. Dengan cara diklik aja di bagian kotak yang kecil, yang kita rasa kecil, kita tarik aja. Nah, maka dia akan memperbesar seperti ini. Ya. Jadi tinggal kita klik drag and drop aja. Jadi cukup gampang sekali untuk membuat struktur organisasi menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita tidak perlu menggambar satu persatu data yang akan kita jadikan sebagai struktur organisasi ini. Kemudian kalau kita ingin menambah gambar ya, misalnya kita ingin menambah gambar seperti ini ya, maka di sini juga sudah ada template-nya. Di Excel ini sudah ada. Jadi kita tinggal pilih aja, kita klik dulu di chart organisasi kita ini, kemudian kita pilih Smart Art. Kemudian di sini ada pilihannya ya, yang ada gambar seperti ini. Kemudian kalau kita ingin mengganti gambar yang ada di struktur organisasi kita ini cukup gampang ya. Jadi kita tinggal pilih aja di bagian gambar di sini, kita klik kanan, kemudian kita pilih change graphic. Kemudian kita bisa pilih kalau misalnya gambarnya ada di komputer kita bisa klik this device. Kemudian di sini kita tinggal seleksi aja gambar yang mau kita pakai. Misalnya seperti ini ya. Kita klik insert. Nah, seperti ini. Maka gambar juga akan dimasukkan ke dalam struktur organisasi kita ini. Begitulah cara memasukkan gambar ke struktur organisasi kita. Silahkan dicoba, semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.